Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Alimam. Saya dari kelas 11 7I01 dengan nomor mahasiswa 11 2 11 685. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasangan kabel UTP, di mana ini merupakan bagian dari tugas dalam mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja. Pertama, peralatan yang perlu kita sediakan yaitu kabel UTP. Ini kabel UTP tipe Cat5. Bisa dilihat di sini ada keterangannya. Kabel UTP Cat5 ya. Lalu yang kedua adalah tang crimping. Ya, ini adalah tang crimping. Kita buka dulu. Ya, ini tang crimping. Fungsinya nanti ada beberapa fungsi. Yang pertama untuk memotong kabel, bisa menggunakan bagian ini. Jadi di bagian belakang ini ada pisau yang bisa kita gunakan. Lalu yang kedua adalah untuk melakukan crimping pada soket RJ45 nanti di sini. Jadi nanti kita akan masukkan soket RJ45-nya di sini. Lalu nanti akan kita tekan agar pin pada RJ45 bisa masuk. Lalu yang kedua adalah, yang ketiga tentu adalah soket RJ45-nya. Ya. Ini soket RJ45 yang terdiri dari 8 pin. Ya, seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah LAN tester. Nah, seperti ini LAN tester. Ini nanti fungsinya untuk mengecek apakah kabel UTP atau kabel LAN yang nanti kita buat sudah bisa digunakan atau belum. Jadi untuk LAN tester bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini untuk LAN tester. Oke, mungkin itu saja peralatan yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya kita mulai saja proses pembuatan kabel UTP. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui dulu bahwa kabel UTP ada beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe kabel strike, yang dimana fungsinya untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Contoh, menghubungkan komputer kepada switch atau switch kepada komputer. Lalu yang kedua adalah tipe kabel cross. Fungsinya untuk menghubungkan tipe device yang sama, contohnya komputer antar komputer. Oke, langsung kita mulai saja. Pertama, di sini saya sudah menyiapkan kabel UTP yang sudah dipotong. Ini panjangnya saya sesuaikan hanya untuk keperluan praktek. Jadi kalau nanti digunakan untuk benar-benar untuk kebutuhan di lapangan, mungkin panjangnya bisa disesuaikan. Oke, langkah yang pertama kita lakukan adalah menggunakan tang crimping. Pertama kita lepas dulu untuk jaket kabelnya menggunakan tang crimping yang di bagian ini. Jadi di sini ada sisi yang ada cekungan. Kita masukkan di cekungan tersebut. Lalu kita tekan. Kita putar. Dan jaket kabel akan terkelupas. Begitu juga dengan sisi yang satunya lagi. Oke. Setelah kita lepas jaket kabel dari kedua sisi, selanjutnya adalah kita mengatur posisi dari kabel di bagian dalamnya. Jadi di kabel UTP ini terdiri dari 8 kabel kecil di bagian dalamnya. Yang pertama adalah seperti ini. Jadi terdiri dari warna putih oranye. Ya, ini putih oranye. Lalu ada warna oranye. Lalu yang kedua ada warna putih hijau.
hijau, lalu ada warna putih biru dan biru. Selanjutnya adalah warna putih coklat dan juga warna coklat seperti ini. Jadi terdiri dari 8. Lalu jika kita ingin membuat kabel UTP tipe strike, maka untuk urutannya seperti gambar di sini. Jadi untuk tipe strike urutannya adalah putih oranye yang pertama, lalu yang kedua warna oranye, yang ketiga putih hijau, lalu yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam hijau, yang ketujuh putih hijau, yang kedelapan yang ketujuh putih coklat, yang kedelapan coklat. Seperti itu. Oke, jadi urutannya adalah putih oranye sebelah kiri, lalu oranye, lalu yang kedua adalah putih hijau, lalu yang ketiga adalah yang ketiga adalah biru, ini yang ketiga, yang keempat maksudnya, yang keempat ini biru. Kita harus atur posisinya supaya nanti mudah dimasukkan ke dalam soket RJ45 nya. Lalu yang kelima putih biru, lalu yang keenam hijau, ketujuh putih coklat, lalu yang kedelapan coklat. Lalu biasanya di kabel UTP ada benang seperti ini fungsinya untuk membuka jaket kabel dengan cara ditarik. Oke, jadi urutannya seperti ini. Yang pertama adalah putih oranye, lalu yang kedua oranye, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam hijau, yang ketujuh putih coklat, yang kedelapan coklat. Nah, ini harus kita rapikan dulu. Pertama, kita harus pastikan posisinya tidak berubah saat nanti dimasukkan ke dalam soket RJ45. Bisa dengan cara ditarik seperti ini. Lalu selanjutnya adalah jika kita sudah tahu urutannya, bisa kita rapikan dulu untuk bagian ujungnya menggunakan tang crimping untuk sisi yang di bagian sini ya. Jadi kita bisa letakkan di sini. Ya, seperti ini. Oke, ini ujungnya sudah rapi. Jika posisinya berantakan, bisa kita rapikan kembali seperti urutan yang tadi dijelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah kita masukkan kabel UTP ini ke dalam RJ45. Jadi di dalam RJ45 ini, kalau kita lihat ke dalam sudah ada kisi-kisinya. Jadi kita harus pastikan setiap kabel masuk ke dalam setiap kisi-kisi, jangan sampai ada dua kabel yang masuk dalam satu kisi-kisi ini. Oke, dan pastikan juga urutannya sesuai. Jadi urutan yang tadi saya jelaskan itu ketika masuk ke dalam RJ45 posisinya seperti ini, bukan seperti ini. Jadi pastikan pin penguncinya ada di bawah, lalu kita masukkan seperti ini. Oke, kita coba masukkan saja. Ya, kita memastikan setiap kabel masuk ke dalam kisi-kisi. Jika sudah bisa dipastikan, ya bisa kita dorong ke belakang. Lalu untuk bagian jaketnya juga pastikan masuk ke dalam. Seperti ini. Oke. Jika sudah kita dorong, lalu bisa kita cek lagi apakah sudah sesuai. Apakah semua kabel sudah masuk dan apakah warnanya juga sudah sesuai. Oke, jika sudah, saatnya kita menggunakan tang crimping kembali. Oke, jadi soket RJ45 ini kita masukkan ke dalam tang crimping untuk yang di tengah ini. Ya, jadi kita masukkan yang di posisi tengah ini. Jadi di sini tang crimping ini memang ada beberapa lubang, sama di sebelah kiri dan kanan ini untuk RJ9 dan juga RJ11. Untuk yang tengah ini untuk yang RJ45. Jadi kita masukkan seperti ini. Ya, jadi kita pastikan pin pengunci RJ-nya masuk. Nah, seperti ini. Jika kita sudah pastikan pin penguncinya masuk, maka kita bisa menekan tangnya sampai ada suara, sampai ada bunyi. Nah, seperti itu.
Ya, kita tekan kuat saja agar pin pengunci ini masuk. Oke, jika sudah bisa kita keluarkan. Lalu jika sudah, kita harus memastikan apakah semua pin masuk. Jika ada yang belum masuk, bisa kita ulang kembali untuk menggunakan tong crimping. Nah, seperti ini ada pin yang belum masuk, jadi kita harus mengulang kembali. Oke, ini sudah bisa kita lihat, sepertinya sudah masuk semua pinnya. Nah, jadi jika kita sudah bisa lihat bahwa pinnya sudah masuk semua, berarti proses sudah selesai. Seperti itu untuk pemasangan tipe kabel UTP tipe strike. Oke, jika satu sisi ini sudah selesai, maka kita bisa lakukan proses yang sama pada sisi yang satunya lagi. Oke, jika kita sudah memasang soket RJ45 ini di sisi yang satunya lagi, maka kabel tipe strike ini sudah kita buat seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba apakah kabel ini berfungsi atau tidak, dan apakah pembuatan kabel ini sesuai atau tidak. Untuk mengetesnya kita menggunakan LAN tester yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi seperti ini bentuk LAN tester. Ya, di sini ada tombol off, juga tombol on. Ini ada sisi sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Jadi di sini ada soketnya, inputan soketnya. Dan juga di bagian bawah. Ini bisa kita lepas. Ya, ini bisa kita lepas jika panjang kabelnya lumayan panjang. Oke, ntar kita pasang dulu aja. Oke, cara menggunakannya cukup mudah. Tinggal kita masukkan soket RJ45 ini. Jadi cara masukkan seperti ini. Lalu di sisi yang satunya lagi. Ya, seperti ini. Oke, jika kedua kabel sudah masuk seperti ini, akan kita coba dengan menekan tombol on. Indikator bahwa kabel ini sudah berhasil dibuat di setiap lampu pada setiap nomor akan menyala. Jika ketika kita tombol on, lampu tidak bergerak turun ke bawah atau pindah ke nomor yang lain, berarti kabel ini ada masalah. Begitu juga jika lampu turun ke bawah tetapi berhenti tidak sampai angka 8, ini juga berarti di kabel ada masalah. Oke, kita coba saja. Jika lampu pada setiap nomor ini akan turun ke bawah, dan juga lampu sebelah kiri dan sebelah kanan urutan lampunya sesuai, berarti kabel UTP ini berhasil kita buat. Oke, kita coba saja. Ya, contohnya seperti ini. Untuk kabel yang sebelah kiri dan sebelah kanan, indikator lampunya menyala di setiap angka, dan sebelah kiri dan sebelah kanan ini sama. Jadi bisa kita katakan bahwa kabel UTP ini siap digunakan. Oke, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk penggunaan LAN tester untuk kabel UTP tipe strike. Oke, sekarang kita kembali membuat kabel UTP lagi, tapi sekarang dengan tipe crossover. Seperti yang terlihat pada gambar di atas, bahwa pada tipe crossover, ujung yang satu dengan ujung yang lain, urutan warna kabelnya berbeda. Pertama, ujung yang satu, urutan warna kabelnya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Lalu di sisi yang satunya lagi diawali dengan putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Oke, di sini saya sudah menyiapkan kabelnya. Seperti yang terlihat, kita harus sesuaikan dengan urutan di gambar di atas. Pertama, untuk sisi yang pertama, di sini dimulai dengan putih oranye
oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, coklat. Lalu di sisi yang satunya lagi, dimulai dengan putih, hijau, hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat, coklat. Seperti gambar di atas. Oke, langsung saja kita masukkan kedua ujungnya kepada RJ45. Semua kita lanjutkan untuk sisi yang satunya lagi. Oke, seperti ini urutannya. Putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, coklat. Oke, setelah kita buat kabel UTP dengan tipe crossover, langkah selanjutnya adalah kita tes dengan LAN tester apakah kabel ini berfungsi atau tidak. Kita masukkan soket yang satu dan lalu soket yang kedua. Lalu ada sedikit perbedaan saat membaca indikator di LAN tester untuk kabel crossover ini, yaitu untuk di sisi sebelah kiri sama seperti di kabel LAN strike, yaitu di mana dia akan berurutan angka 1, 2, 3 sampai angka 8. Tapi berbeda dengan sisi yang sebelah kanan, indikatornya tidak berurutan, tapi dimulai dengan angka 3. 3 lalu dia nanti akan ke 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Oke, jadi nanti akan dimulai dari angka 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Oke, kita coba. Kita lihat dulu sebelah kiri. Sebelah kiri sudah sesuai. Di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.
3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Ya, seperti ini. Jadi bisa kita katakan bahwa untuk kabel UTP tipe crossover ini sudah sesuai dan tidak ada kesalahan sehingga dapat digunakan.